Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, selamat berjumpa di pelajaran pertama program Paham Quran untuk Pemula dari Pasca Iqra Academy. Jargon dari program ini adalah sedikit teori, banyak praktek. Adapun tahapan belajar di program ini, yang pertama, membaca ayat atau potongan ayat yang akan kita terjemahkan sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kedua, mengartikan kata demi kata dari ayat atau potongan ayat tersebut. Yang ketiga, tinjauan arti kata penting ataupun tata bahasa penting yang ada di dalam ayat atau potongan ayat itu. Yang keempat adalah merangkai arti ayat atau potongan ayat itu ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, kita awali dengan tahap yang pertama, yaitu membaca sesuai dengan kaidah tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tahap yang kedua, kita terjemahkan kata per kata dari ayat tersebut. Bismi artinya dengan nama. Allahi, Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Kemudian kita akan meninjau tata bahasa penting yang ada di ayat ini. Perhatikan di sini, bismi ini asalnya dari bi ditambah dengan ismun. Ya, bi adalah kata depan atau dalam bahasa Arab disebut harful jar, ya, huruf jar. Ya, jadi bi ini namanya huruf jar. Ismun ini namanya isim, ya, atau kata benda. Seperti itu ya. Dalam bahasa Arab hanya ada 3 golongan kata, yaitu huruf, isim, dan fi'il atau kata kerja. Kemudian ketika bi ketemu dengan kata benda seperti ini, maka kata benda yang mengikutinya menjadi berbaris bawah. Bi ditambah ismun menjadi bismin. Ya, ini asalnya bismin ya. Kemudian tanwinnya nanti hilang karena kaidah tata bahasa yang lain lagi. Bi ditambah ismun menjadi bismin. Jadi dalam bahasa Arab, setiap kata benda akhirannya bisa berubah-berubah ya. Seperti ini, ismun bisa menjadi isman, bisa menjadi ismin. Bisa juga menjadi ismu, ya, tanwinnya hilang, atau isma dan ismi. Nah, seperti dalam kasus ini, tanwinnya hilang. Contohnya misalnya Allah, ya, Allah ini bisa dibaca Allahu, memang aslinya tidak ada tanwin di sini. Bisa dibaca Allah, bisa dibaca Allahi, ya. Seperti itu. Ismun, ya, ketika berakhiran un seperti itu, ya, kondisinya dinamakan marfu'. Ketika dibaca isman, ya, namanya kondisinya mansub. Kemudian ismin kondisinya majrur. Demikian juga Allah, Allahu marfu', Allaha mansub, Allahi majrur. Jadi setelah bi, kata benda yang mengikutinya berbaris bawah, kasrah ataupun majrur. Sehingga frase kata ini disebut jar majrur, yaitu harful jar ketemu dengan isim majrur.
jar majrur. Nanti kita akan sering ketemu istilah ini. Ya, ini satu frase ketika kata depan atau harful jar ketemu dengan isim di belakangnya, ya, disebut jar majrur. Dengan nama bismin, ya. Kemudian kenapa tanwinnya hilang? Ya, di sini ada satu frasa lagi. Ismun ditambah Allahu menjadi ismullahi. Ya, gitu ya. Kalaupun ini ismin ditambah Allahi menjadi ismillahi, ya. Bismillahi. Ini adalah frase kepemilikan, ya. Frase kepemilikan. Ismun yang dimiliki, Allah yang memiliki. Namanya Allah, nama milik Allah, nama Allah. Seperti itu ya. Yang memiliki berbaris bawah, majrur, ya. Contoh lain misalnya kitabun ditambah Allahu menjadi kitabullahi, seperti itu ya kan. Baitun ditambah Allahu menjadi baitullahi. Ismun ditambah Allahi, Allahu menjadi ismullahi. Ya, ditambah bi menjadi bismillahi. Seperti itu ya ceritanya, cukup panjang. Dengan nama Allah, bismillahi. Ya, kemudian ar-Rahmani, ya di sini ini kata sifat ya. Ada cerita lain lagi di kata sifat, tapi nanti akan kita jelaskan di kesempatan berikutnya insyaallah. Ar-Rahimi ini juga kata sifat yang artinya penyayang. Jadi kata sifat biasanya diartikan dengan yang. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang di sini? Ya, pengasih artinya pemurah. Allah ngasih saja, ya, orang kafir, orang musyrik, ya. Kalau orang muslim insya Allah dikasih, ya. Jadi meskipun dia musyrik tetap dikasih rezeki, dikasih kesehatan, dikasih fasilitas hidup di dunia ini, seperti itu, ya. Tetapi Ar-Rahimi ini disayangi, ya, dikasih sesuatu yang bermanfaat, yang baik bagi kehidupan dunia ini dan kehidupan akhiratnya, ya. Ini khusus untuk orang muslim. Yang ini siapa saja makhluknya, ya. Dan Al-Qur'an ini berlaku untuk jin dan manusia. Kadang-kadang kita lupa bahwa Quran ini juga ditujukan untuk golongan jin. Seperti itu ya, ini nanti kita bahas untuk kata sifat ini di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kita sudah mengenal 3 kaidah tata bahasa. Yang pertama, setiap kata benda atau ismun mempunyai akhiran yang bisa berubah-berubah, ya. Allahu marfu', Allaha mansub, Allahi majrur. Ismun marfu', isman mansub, ismin majrur. Bisa berubah menjadi an, in, atau a, i, seperti itu. Kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua yang kita kenal di pelajaran ini adalah frasa jar majrur, ya. Setelah kata depan bi, ya, ataupun yang lain sejenisnya, ya, maka kata benda di belakangnya menjadi majrur atau berakhiran i, kasrah, atau ciri majrur yang lain, ya. Bismi, ya. Kenapa tanwinnya hilang? Ini ada kaidah yang ketiga, yaitu frase kepemilikan. Dalam bahasa Arab disebut idhofah. Ya, dalam bahasa Arab disebut idhofah. Yang dimiliki
tanwinnya hilang, yang memiliki majrur atau berbaris bawah kasrah. Seperti ini ya. Itu cirinya. Perlu ditekankan di sini, kita tidak belajar untuk menyusun kalimat, tetapi kita perlu mengetahui kaidah ini agar kita tidak salah dalam menerjemahkannya. Sekarang kita di tahap yang terakhir, yaitu merangkai terjemah ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan nama Allah, ini kata sifat ya, ditambahi dengan yang ya, yang Maha Pengasih. Di sini yang Maha Penyayang bisa ditambah dengan lagi Maha Penyayang. Atau seperti standar depak ini sekarang ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seperti itu. Perhatikan juga penulisan huruf-huruf besar ya. Allah yang Maha Pengasih juga besar, Maha Penyayang juga dengan huruf besar. Demikian pelajaran kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.